Tim kuasa hukum dari Melekat Hukum International Law Firm mengungkap dugaan pelanggaran legalitas dan perizinan oleh sebuah sekolah internasional berinisial ES yang berlokasi di kawasan Pejeng Kangin, Kabupaten Gianyar. Dugaan tersebut mencakup izin operasional pendidikan, tata ruang, hingga bangunan sekolah yang disebut belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kuasa hukum para orang tua murid menyampaikan laporan tersebut berawal dari keresahan sejumlah wali murid TK dan SD yang merasa terdapat ketidaksesuaian antara promosi sekolah dengan kondisi real penyelenggaraan pendidikan di lapangan. Menurut mereka, sekolah yang dikelola oleh PT ECB dan yayasan berinisial AAE itu selama ini dipromosikan sebagai sekolah internasional dengan afiliasi sejumlah institusi ternama di dunia seperti Harvard University, Cambridge University, Montessori hingga Stanford SIIT program. Namun setelah kegiatan belajar mengajar berjalan, para orang tua murid disebut menemukan berbagai ketidaksesuaian, baik dari kualitas tenaga pengajar maupun legalitas lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, pihak kuasa hukum menyebut kepala sekolah berinisial EAG yang merupakan warga negara asing juga diketahui menjabat sebagai direktur sekaligus pemegang saham PT ECB. Kuasa hukum menyatakan telah mengirimkan surat klarifikasi kepada sejumlah instansi termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dan Dinas PUPR Kabupaten Gianyar. Berdasarkan surat tanggapan Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar tertanggal 13 Maret 2026 disebutkan bahwa ES belum pernah mengajukan permohonan rekomendasi pendirian sekolah dasar kepada Dinas Pendidikan di Gianyar. Mereka menilai berdasarkan surat resmi tersebut hingga Maret 2026, sekolah tersebut diduga belum mengantongi izin operasional sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sementara untuk jenjang TK, disebutkan pihak sekolah memang telah mengajukan rekomendasi, namun hasil verifikasi lapangan masih menemukan sejumlah kekurangan administrasi dan teknis sehingga rekomendasi izin operasional belum diterbitkan. Tak hanya soal pendidikan, dugaan pelanggaran juga ditemukan pada aspek tata ruang dan bangunan. Berdasarkan surat tanggapan Dinas PUPR Kabupaten Gianyar tertanggal 10 Maret 2026, kuasa hukum menyebut terdapat area lahan yang belum tercakup dalam KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, terdapat bangunan yang disebut belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG maupun sertifikat layak fungsi atau SLF. Atas dugaan tersebut, sejumlah orang tua siswa melalui pihak kuasa hukum mengaku telah melayangkan pengaduan masyarakat ke Polda Bali. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 62 Ayat 1, Jungto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bangunan sekolah itu ada beberapa yang belum punya izin PBG SLF yang kita ketahui sebagai khalayak umum ya. Dan terkait juga izin pendidikan. Di sana itu ada TK, ada SD. SD bahkan mengajukan izin saja belum. Tapi sekolah ini sudah beroperasional kurang lebih selama 6 tahun. Itu gimana jadinya? Secara legalitasnya kenapa bisa berjalan sampai 6 tahun? Kalau mungkin baru berapa bulan oke lah. Tapi ini sudah 6 tahun, jadi benar yang disampaikan rekan saya. Jadi kita mau ada atensi dari beberapa instansi, bukan hanya Dinas Pendidikan dan juga PUPR, tapi para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, itu juga in charge. Dan memang salah satu orang tua murid juga sudah melakukan laporan resmi ke Polda Bali dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi kami harapkan sedikit tidaknya ada titik terang lah terkait kasus ini. Para orang tua murid disebut mengalami kerugian material maupun moral. Salah satu wali murid bahkan disebut telah mengeluarkan biaya pendidikan hingga sekitar 263 juta rupiah untuk 2 anaknya. Kuasa hukum menyebut kekhawatiran terbesar para orang tua saat ini adalah legalitas ijazah anak-anak mereka apabila sekolah tersebut benar terbukti yang beroperasi kurang lebih 6 tahun belum mengantongi izin operasional.
Hanya udah anak sekolah, ini kan udah berdiri selama 6 tahun. Anggaplah dia udah sekolah 6 tahun di sana. Tapi kalau dia nanti lulus, bagaimana pertanggungjawaban? Terutama produknya kan pasti ijazah. Gimana nanti dia akan lanjut mungkin ke SMA? Gimana nanti dasar hukumnya, legalitasnya? Karena kan semua sekolah di sini kan pasti harus terdaftar kan. Gimana di PDDikti-nya nanti keluar nomor ijazahnya atau nggak, mau sekolah internasional mau nggak sekolah internasional kan harus ada itu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah IS terkait tudingan tersebut. Kuasa hukum dari Malekat Hukum juga menegaskan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi pihak sekolah untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kabar Bali Hits mengabarkan.